Kita lanjutkan dulu Pak Randi. Monggo, monggo. Ya, oke, ini Bliwira ini BUMDes-nya di pemerintah Provinsi Bali ya, beliau fokus di perencanaan spasial gitu. Kebetulan dokternya itu juga fokus di remote sensing ya. Nah, ini akan memberi penjelasan terkait dengan bagaimana menjadi anggota PPPI. Silakan, Bi. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Agus Salim. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, jelas. Oke. Baik, terima kasih kami ucapkan yang pertama kepada Pak Ketua PPPI, Ketua Umum, Pak Gede. Selanjutnya, senior kami, Pak Heri, yang dulu memang saya sempat bergabung tahun 2015, itu sudah mulai bergabung di AP2I, sudah mengenal beliau. Oke. Selanjutnya, saya memaparkan terkait bagaimana menjadi anggota dan bagaimana agenda kita di Kapus Datin sampai 2024. Mungkin bisa dipaparkan untuk slide-nya. Ya, jadi bagaimana kita melakukan digitalisasi data, keanggotaan, dan informasi PPPI. Nah, ini yang menjadi target kami dalam pengurusan ini. Lanjut. Yang utamanya adalah untuk mempermudah layanan keanggotaan. Bagaimana pendataan, pembayaran anggota yang selama ini mungkin agak terkesan ribet di anggota, itu bisa melalui satu sistem aplikasi yang berbasis web, Android, dan iOS. Selanjutnya, bagaimana layanan informasi kegiatan melalui satu sistem aplikasi ini dapat terrealisasi. Nah, itu yang menjadi tujuan kami. Lanjut. Nah, ini agenda yang telah kami siapkan di kuartal 1. Kita dari Maret sudah mulai membangun aplikasi berbasis web. Untuk sementara kita buatkan yang berbasis web agar lebih sederhana, karena ini akan mengejar waktu juga. Kedua, otomatisasi untuk nomor anggota dan kartu anggota. Ini sudah bisa ketika anggota login di web pppi.or.id, itu bisa langsung mendapatkan nomor anggota secara otomatis dan kartu secara virtual setelah melakukan fitur pembayaran. Nah, ini sudah kita kembangkan juga fitur pembayaran secara virtual account. Jadi kita bekerjasama dengan Mitrans untuk melakukan integrasi antara dari pendaftaran anggota menjadi anggota itu sampai pembayaran itu otomatis. Jadi dalam hitungan menit itu sebenarnya sudah bisa terrealisasi. Kartu anggota tidak lagi perlu menunggu lama, itu sudah bisa di-download secara virtual. Bagaimana anggota bisa dalam hitungan menit itu menjadi anggota PPPI. Lanjut, yang kuartal kedua itu kita akan melakukan integrasi data, di mana ada verifikasi, kemudian integrasi data anggota. Itu nanti anggota yang sebelum web ini teriris, kita akan integrasikan. Nah, ini mungkin akan butuh waktu, kemudian ada finalisasi nomor anggota. Nah, ini akan kita create menjadi nomor anggota yang baru, karena sebelumnya kita tidak tahu komisariatnya di mana. Nah, sekarang dengan nomor anggota baru ini, akan ada tambahan fitur, kita bisa mengetahui, oh ini loh anggota Komsat saya, sehingga nanti ketika melakukan pembayaran secara virtual account, itu nanti secara otomatis sistem akan membagi 30 untuk Komsat, 70% itu untuk iuran pusat. Jadi otomatis sistem akan merespon seperti itu. Sehingga kita tahu anggota mana yang sudah membayar, anggota mana yang belum, kemudian berapa tagihannya, itu nanti akan notifikasi. Nah, itu akan kita kembangkan di Q2. Ada penambahan fitur notifikasi pembayaran iuran tahunan. Jadi anggota secara mandiri yang sudah memiliki akun di sistem PPPI ini nanti otomatis akan mengetahui record pembayarannya seperti apa, kemudian notifikasi pembayarannya seperti apa, kemudian nanti ke depan akan di Q3 itu ada pengembangan lagi sistem informasinya. Jadi pengembangan sistem melalui Android juga kita akan coba kembangkan dan berbasis iOS. Kemudian
penambahan fitur informasi kegiatan, baik dari Komsat, wilayah, atau dari pusat. Jadi, apa seandainya ada webinar, semacam itu, nanti ada notifikasi yang masuk, oh, tanggal sekian ada acara. Nah, itu yang rencana kami kembangkan untuk pengembangan di Q3. Selanjutnya ada integrasi layanan pendaftaran kegiatan. Nah, ini contohnya ada kegiatan apa di Komsat, nah itu kita bisa lakukan integrasi layanan pendaftaran. Seperti halnya ada webinar dengan pihak ketiga, seperti halnya SPMI, itu bisa dilakukan dengan satu aplikasi ini. Ya, lanjut Pak Agus. Nah, ini berdasarkan surat yang telah diedarkan oleh Pak Ketum, ini sudah menjadi sebuah kewajiban bagi seluruh anggota atau pejabat fungsional perencana untuk menjadi anggota sesuai dengan PP nomor 11 tahun 2017. Selanjutnya diterjemahkan juga di dalam peraturan Menteri Menpan RB itu nomor 4 tahun 2020, itu wajib menjadi anggota PPPI. Nah, dengan dasar inilah kami berupaya bagaimana layanan ini bisa lebih simpel dan lebih terintegrasi antara data yang existing, kemudian menjadi anggota baru lebih simpel. Lanjut. Nah, inilah contoh dari dashboard yang kami kembangkan. Jadi, simpel sebenarnya, menunya hanya 6. Nah, itu kartu anggota, itu ada di sebelah kiri, itu bisa terlihat, bisa di-download langsung. Jadi, ketika login, lanjut. Nah, login, langsung di halaman web, langsung masuk ke klik, dengan satu klik saja di Google account-nya, itu sudah bisa langsung lanjut. Nah, masukkan email, lanjut. Masukkan password, lanjut. Nah, sudah muncul seperti ini. Nah, ini sebenarnya hitungan detik sudah bisa masuk. Nah, lanjut kita akan mengisi data-data. Lanjut. Nah, diklik di bagian foto, kemudian datanya, diklik profil, itu datanya bisa di-input. Lanjut, Pak. Nah, ini. Jadi data-data ini bisa di-input, hanya beberapa data yang diperlukan, nama, contohnya, kemudian NIK, kemudian alamat instansi, karena ini akan berpengaruh terhadap nomor anggota. Bagaimana wilayahnya, kemudian instansinya di mana, Komsatnya. Nah, ini yang penting. Karena ini akan ada pembagian 30-70%. Nah, ini yang menjadi perhatian bagi seluruh anggota ketika sudah terbentuk Komsat, itu wajib mengisi Komsatnya. Nah, seandainya jika sudah terbentuk Komsat baru, kita akan tambahkan terus berlanjut. Jadi, nomor anggota yang lama akan diupdate langsung menurut Komsatnya yang telah terbentuk, seperti itu. Nah, ini di sini sudah ada penjelasan jika anggota baru itu tidak perlu diisi nomor anggotanya. Nanti ketika telah melakukan pembayaran, secara otomatis sistem akan meng-create nomor anggotanya. Nah, ini dalam hitungan detik sudah langsung, Pak. Jadi, para anggota yang belum, mungkin yang ikut training ini, belum melakukan input data di web, silakan dilakukan input, sehingga setelah training ini kita bisa melihat perkembangan dari data yang masuk. Lanjut. Nah, ini ketika data itu sudah terinput, nah tinggal kembali ke menu home. Nah, sebelah kiri itu ada menu home. Nah, inilah akan muncul bayar. Bagaimana? Ini akan menjadi sangat mudah. Tinggal klik bayar, langsung lanjut. Akan muncul tagihan. Nah, bagi anggota baru, tagihannya adalah 200.000 untuk iuran pangkal. Lanjut, iuran tahunannya itu tahun 2022 khususnya, karena sistem kita fokus dulu untuk iuran 2022, itu akan menjadi total 450.000. Nah, ketika kita klik lanjut, nah itu akan muncul bank mana saja yang menjadi sumber transfer. Nah, ini bisa melalui
Indomaret juga, kemudian banyak fitur bisa dicoba nanti bagi yang anggota baru yang belum mendaftar. Mungkin teman-teman dari peserta yang masih kebingungan, ini bisa diberikan video ini, tutorial ini bisa diberikan. Jangan sampai salah langkah. Jangan sampai virtual account-nya sudah muncul, tetapi pembayaran melalui manual. Jadi prosesnya itu akan menjadi manual lagi. Jadi prosesnya akan lama. Kalau menggunakan virtual account, itu hitungan menit, Bapak. Sudah jadi ketua anggotanya. Ya, lanjut. Nah, dari menu itu nanti bisa dipilih banknya. Nah, dari seandainya kita transfer melalui bank, nah ini akan ada menu lagi, jenis pembayaran apakah itu melalui ATM, apakah melalui internet banking, atau melalui e-banking. Nah, tata caranya itu bisa dibaca langsung di dalam webnya. Nah, lanjut kita ke lihat nomor rekening. Nah, inilah nomor virtual account yang harus kita salin. Silakan dilanjutkan, Pak Agus. Nah, nomor virtual account inilah yang perlu kita salin atau kita cetak jika melalui ATM, transfer ATM. Nomor inilah yang harus dimasukkan ke dalam transfer VA. Nah, jangan sampai nomor VA teman atau yang anggota lain yang dimasukkan. Nanti otomatis yang terrecord nomor anggota lain, sehingga di sistem akan terganggu. Kita harus cross-check ulang jika itu terjadi. Jadi, mohon itu setiap anggota melakukan pendaftaran secara mandiri, kemudian mengisi secara mandiri, bertanggung jawab terhadap datanya itu secara mandiri, lanjut untuk virtual account-nya juga itu mandiri. Jadi tidak boleh digunakan oleh orang lain. Nah, lanjut kita salin dan kita bisa siap langsung melakukan transfer dana. Ya, lanjut. Nah, banyak pertanyaan, mengapa saya sudah membayar iuran sebanyak 450, tapi anggotanya dinyatakan belum aktif. Nah, untuk sementara, ini karena agenda kami di Q2 itu adalah verifikasi dan integrasi data anggota. Sehingga untuk sementara semua kami nonaktifkan, untuk selanjutnya kami verifikasi lagi. Artinya yang belum membayar atau yang sudah, biar record data antara yang sebelum dan sesudah aplikasi ini diterbitkan itu bisa lebih valid. Jadi mohon maaf, ini hanya sekedar tampilan di web, tetapi kalau memang sudah membayar itu diabaikan saja. Karena ini adalah fokus untuk verifikasi data kami nanti setelah melalui agenda Q2. Lanjut. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu, bisa nanti melalui tombol Q&A. Nanti silakan melalui chat saja nanti. Okay. Ya, nanti di tombol chat nanti saya jelaskan ya setelah ini. Oke. Siap, terima kasih Pak Agus. Cukup, Wira? Ya, cukup. Baik, terima kasih Wira Utama. Jadi tadi sudah diinformasikan cara menjadi anggota dan juga beberapa poin ya yang karena saat ini baru dalam penataan gitu ya, sehingga memang ada kondisi yang perlu kita istilahnya perlu kita maklumi dalam konteks tunggu dulu gitu ya, tunggu dulu nanti pasti akan dapat gitu ya. Nah, ini memang sudah ada beberapa pertanyaan di chat Wira, nanti seperti yang sudah kita rencanakan bahwa untuk terkait seputar menjadi anggota ini, mohon bagi peserta Bapak Ibu semua yang ada pengen menyampaikan pertanyaan ke Wira bisa ditanyakan di chat, nanti Wira akan merespon gitu ya Wira ya, sehingga tidak mengganggu jalannya acara gitu, biar kita berbagi memanage waktu seefisien mungkin. Nah, nanti yang kalau ada pertanyaan di materinya Pak Randi nanti di Q&A gitu Wira, jadi biar terpetakan gitu ya, kita pisahkan saja gitu. Yang fokus ke menjadi anggota ini di chat saja, nanti yang pertanyaan terkait materi training ini nanti di Q&A itu ya kira-kira dari peserta. Dan tetap masih bisa dikontak ya Wira ya, kalau ada yang bertanya ya bisa dikasih nomor kontak gitu. Nanti boleh di chat, diberikan nomor kontak Wira biar ini soalnya ada yang raise hand itu, jadi daripada raise hand di sini nanti biar komunikasi dengan Wira gitu akan lebih enak.
Ya. Mungkin terima kasih sekali lagi, Bli Wira.